warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita membahas tentang hewan cacing. Yang kita bahas pertama adalah Platyhelminthes. Platy itu artinya pipih. Jadi sekarang kita bahas tentang filum cacing pipih. Tubuhnya simetri bilateral. Jadi tubuh terdiri atas pasangan yang sama antara kiri dan kanan, seperti manusia yang sudah saya ungkapkan, ada sepasang setiap bagian tubuh. Itu namanya simetri bilateral. Pencernaan terdiri dari mulut, tetap ada mulut, ada faring. Faring itu sama dengan muara kerongkongan dan usus. Tidak punya anus. Tidak memiliki sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi karena dia cacing paling sederhana dan bersifat hermaprodit. Artinya hermaprodit itu adalah satu hewan atau satu individu memiliki organ reproduksi jantan maupun betina, atau jantan dan betina terletak dalam satu individu. Habitatnya adalah di air tawar. Kemudian ada yang di laut, tempat lembab, dan dalam tubuh hewan lain atau parasit. Itu secara umum Platyhelminthes. Berarti ada yang menyebabkan penyakit atau parasit, ada yang hidup di bebas di luar atau di air tawar. Contoh klasifikasi Platyhelminthes ini adalah Turbellaria, Planaria, kemudian ada yang disebut sebagai Fasciola hepatica. Saya ulangi, klasifikasinya dibagi menjadi 3, Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Jadi Turbellaria cacing berambut getar, diingat contohnya adalah Planaria. Sedangkan Trematoda adalah cacing hisap, contohnya Fasciola hepatica. Sedang yang Cestoda adalah cacing pita. Ada 2, yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Ini contoh dari cacing yang termasuk Platyhelminthes. Jadi dibagi 3, Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Ini yang Turbellaria, nak, contohnya adalah hewan planaria. Ini banyak kita temukan di kolam atau sekitar kamar mandi Anda yang sangat sejuk, tempat banyak tumbuhan. Ini adalah cacing Platyhelminthes. Lihat, Platyhelminthes yang termasuk cacing berambut getar atau planaria. Lihat, planaria ini ada mata sepasang, makanya disebut simetri bilateral. Kemudian ada faring, ada mulut yang sekaligus nanti tempat keluarnya kotoran di situ juga. Ini intestin itu usus. Jadi dia merupakan cacing yang sangat sederhana, belum mempunyai organ pencernaan yang normal atau yang lengkap. Ini contoh Trematoda yang tadi adalah Turbellaria. Ini Trematoda, dia semuanya bersifat parasit atau menyebabkan penyakit dan hidup dewasa di dalam tubuh inang atau tubuh makhluk hidup yang ditempati. Ini menyerang pada hewan ternak, hidup di hati. Ini ya. Ini matanya ada sepasang, dia tidak mirip dengan cacing, tapi dia itu seperti daun yang sangat tipis, tapi ada dan terintegrasi dalam organ hati. Nah, ini bagian-bagian tubuh dari cacing hati yang menyerang hati ternak, bisa juga menyerang hati manusia. Kalau menyerang ternak biasanya namanya Fasciola hepatica. Kalau menyerang hati manusia biasanya adalah Clonorchis sinensis. Coba dilihat. Nah, ini
Ini yang menyerang hewan, namanya Fasciola hepatica. Lihat, dia merupakan cacing yang bersifat parasit. Contohnya kita lihat dari daur hidupnya, dimulai dari hewan yang awalnya ini ya, dimulai dari feces. Ini misalnya ternak yang mengeluarkan kotoran ya, fesesnya. Di feces itu kalau ada hewan tersebut terkena cacing hati, ini cacing hati manusia juga. Kalau hewan atau manusia yang terkena cacing hati, maka di dalam fesesnya mesti ada telur cacingnya, Nak. Setelah itu berpindah telur cacingnya ini di tempat yang kandungan airnya besar atau lembab atau di air, dia akan bisa menetas. Jadi harus ada air, biasanya di tempat yang banyak airnya. Kalau di tempat kering mati, Nak. Makanya diusahakan kalau punya hewan ternak harus dalam kondisi kering, jangan lembab, supaya tidak terkena penyakit. Setelah itu telur akan menetas menjadi Miracidium. Bergerak, Nak. Miracidium ini ada silianya, bergerak di perairan di tempat yang sesuai. Di sini ada, di mana tempat yang sesuai? Siput. Jadi siput merupakan inang perantara cacing hati. Nah, di siput ini Miracidium masuk, dan Miracidium masuk di dalam siput itu menginap sekitar 2 kali 24 jam membentuk sporokista. Jadi di dalam siput ini Miracidium berubah menjadi sporokista, kemudian berubah menjadi redia. Setelah menjadi serkaria, dia keluar dari tubuhnya siput, bergerak. Nah, serkaria tadi masuknya berupa Miracidium di dalam siput. Miracidium nanti berubah menjadi sporokista, menjadi redia, menjadi serkaria. Setelah menjadi serkaria, dia bisa bergerak, Nak, punya ekor. Makanya dia disebut juga larva. Setelah itu dia bergerak menempel pada tempat yang sesuai. Jadi serkaria ini saat menempel, ekornya tanggal, ekornya hilang atau menghilang. Dia menempel pada tempat yang sesuai, biasanya di tumbuhan air. Di tumbuhan air, serkaria ini akan membentuk metaserkaria. Nah, metaserkaria ini jika dikonsumsi oleh hewan ternak, campur makanan, campur rumput, kalau ada manusia misalnya campur kotoran, campur makanan, kurang bersih membersihkannya, maka di dalam tubuh hewan ternak, metaserkaria akan menjadi dewasa, menjadi cacing dewasa yang menyerang hati. Kalau di manusia ini cacing dewasa yang menyerang hati manusia. Itu adalah siklus hidup Fasciola hepatica. Ini cacing pita. Cacing pita ini menyerang usus manusia yang panjangnya bisa lebih dari 3 meter bahkan 5 meter. Itu cacing pita. Lihat bentuknya, dia terbentuk dari proglotit. Ini ya, jadi proglotit ini ruas-ruasnya, Nak, panjang sekali ini. Kalau dia proglotit, kalau mengeluarkan kotoran mesti proglotitnya ikut ini. Selama ini tidak lepas dari usus, ini kepalanya skolek, maka selamanya tidak bisa sembuh. Jadi harus lepas ini. Meskipun ini sudah lepas, ini berkembang biak vegetatif, tapi kalau ini masih melekat bisa tumbuh lagi. Itu cacing pita, bisa secara vegetatif membentuk proglotit, tunas, bisa secara generatif dengan perkawinan, karena di dalamnya ada sperma maupun sel telur dalam satu proglotit ini. Nah, ini bagian dari kepala cacing pita. Ada alat pengaitnya atau rostellum di kepalanya ini.
sehingga dia bisa melekat erat di dinding usus halus manusia. Ini ya. Ini cacing pitanya, mulai dari ini kepalanya sampai ini berbelit-belit, tipis sekali persis pita, tapi panjangnya bisa mencapai 38 meter pun bisa nak. Ini Taenia saginata, cacing pita yang inang perantaranya sapi. Ini tolong dipelajari tentang cacing pita, siklus hidupnya. Semula pada manusia yang menderita cacing pita mengeluarkan kotoran mesti ikut proglotitnya atau ruasnya, dan ada telurnya. Setelah itu sapi atau babi yang memakan makanan yang mengandung proglotit dari penderita cacingan, maka kotoran tersebut masuk ke dalam tubuhnya babi kalau Taenia solium, kalau Taenia saginata di tubuhnya sapi, menjadi onkosfer, mentap dan menembus dinding usus. Itu onkosfernya tadi. Setelah itu onkosfer berkembang menjadi cysticercus. Jadi kalau di dalam otot ini membentuk kista. Jadi seperti bukan cacing tapi seperti daging yang menyatu membentuk kista. Setelah dimakan, dagingnya kurang matang misalnya, kistanya pecah, bisa menjadi cacing dewasa. Jadi urutannya adalah proglotit dari kotoran penderita di dalam tubuhnya sapi atau babi, di ususnya membentuk onkosfer atau heksakan. Jadi telur heksakan di usus, kemudian menjadi cysticercus di daging atau di otot. Otot lurik itu daging, menjadi cysticercus. Jadi telur, onkosfer, cysticercus masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk cysticercus. Kemudian dimakan kistanya nanti. Ini cysticercus itu kistanya nanti pecah, kulitnya tebal nak kista itu. Pecah, akhirnya masuk ke dalam hati lewat peredaran darah dulu, kemudian akhirnya dewasa di hati manusia. Ini cacing pita. Coba dilihat, ini adalah peranan dari cacing platyhelminthes. Secara umum ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu adalah kelompok planaria, karena bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa perairan tersebut tidak tercemar kalau ada planaria. Tapi kalau contoh yang lain ini menyebabkan penyakit atau bersifat parasit. Ini contohnya Taenia saginata, Taenia solium, Schistosoma mansoni. Ini menyebabkan penyakit schistosomiasis. Jadi adanya pendarahan pada saat mengeluarkan feses. Itu saja nak. Terima kasih. Platyhelminthes dulu nggih. Semoga bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.